Aku lulusan tata boga, tapi ilmuku hanya sebatas babu di rumah mertuaku. Ketika aku butuh pinjam dana 25 juta untuk membangun sebuah toko roti, mereka malah menghinaku dan merendahkanku karena ide itu dianggap konyol, bahkan bisa memalukan keluarga mereka. Malah uang yang seharusnya bisa untuk aku memulai usaha mereka pakai untuk pergi liburan dan shopping ke Singapura. Sampai akhirnya keputusanku bulat untuk meninggalkan keluarga toksit itu dan memulai usaha mandiri. Sampai akhirnya, sebelum kita lanjutkan kisahnya, apa kabar sahabat Rora? Dimanapun kalian berada, kali ini Rora mengangkat kisah tentang kejamnya mertua dan suami terhadap istrinya. Bantulah channel Rora agar terus berkembang dengan support, like, share, dan subscribe. Ya, silakan ceritakan dari daerah mana saja kalian berasal. Siapa tahu, kelak aku bisa menceritakan tentang kota tempatmu tinggal. Jangan lupa tombol loncengnya agar selalu update kisah-kisah Aurora lainnya. Semoga sahabat Rora semua selalu diberi kesehatan, kelancaran usaha, dan rizki. Amin. Mari kita ikuti kisahnya. Tangan yang hafal ragi. Di dapur kampung yang lantainya masih tanah sebagian, Kiranti kecil umur 7 tahun diajari ibunya cara menepuk adonan. Dengerin, Enti, kata ibu sambil membimbing tangan mungilnya. Adonan yang bagus itu nyanyi kalau ditepuk, kayak beduk subuh, tapi pelan. Plak. Adonan itu mengaduh pelan. Plak. Dia balas menyanyi. 20 tahun kemudian, pukul 2 pagi, di apartemen sempit Jakarta yang disewanya sebelum menikah, Kiranti menepuk adonan krusan. Tangannya sudah ahli. Dia tahu kapan mentega sudah pas, kapan ragi sudah bangun, tapi belum marah. Adonannya menyanyi lagi. Sayangnya, sekarang tak ada yang mau mendengar. Hanya ada cicak di tembok kos yang jadi saksi. Kiranti memang dilahirkan dengan hidung yang terlalu jujur. Waktu anak lain demam, main masak-masakan, dia sudah bisa bedakan mana vanila asli, mana esens cap burung. Waktu remaja lain sibuk nongkrong, dia sibuk bantu ibu bikin roti pesanan hajatan. 100 loyang dia uleni sendiri, tangannya kapalan. Tapi hatinya hangat, karena setiap orang yang makan selalu bilang, "Ya Allah, Enti, ini roti apa doa? Kok bisa sampai ke hati?" Karena itu, dia masuk jurusan tata boga, lulus kamlot. IPK ke 3,92, wisudanya paling depan. Bapaknya datang dari kampung, pakai kemeja satu-satunya yang disetrika sampai licin. Waktu nama Kiranti disebut, bapak tepuk tangan paling kencang sampai orang sebelahnya kaget. 5 tahun dia kerja di PT Sari Rasa Bakery, perusahaan roti terbesar se-Jakarta. Jabatannya R&D Chef, tugasnya menciptakan rasa baru. Tangannya yang membuat Robi, roti bun isi beef brisket karamel, jadi produk paling laku 2 tahun berturut-turut. Gajinya 2 digit, tapi Kiranti tidak pernah sombong. Dia tetap orang yang sama, yang kalau lihat panci kotor, langsung cuci tanpa disuruh. Di tahun kelima itulah, dia ketemu Dimas, manajer keuangan di anak perusahaan sebelah. Ganteng, wangi, rapi, pintar ngomong. Waktu lamaran, Dimas bilang ke bapaknya Kiranti, "Saya janji jagain Kiranti, Pak." Bapak angguk-angguk percaya. 3 hari setelah nikah, Kiranti baru paham. Yang dia nikahi bukan cuma Dimas, tapi satu rumah besar di Kebayoran, lengkap dengan ratu penghuninya, Bu Lastri. Hari pertama di rumah itu, Bu Lastri senyum. "Manis," katanya. "Di rumah ini kita keluarga. Enti, santai aja." Hari kedua, Bu Lastri taruh tumpukan baju di depan kamar. "Tolong ya Enti, pembantu lagi pulang kampung." Hari ketiga, pembantunya tidak pernah kembali. Sejak itu, dapur jadi wilayah Kiranti. Masak untuk 8 orang tiap hari. Ngepel 2 lantai, nyuci, setrika kemeja Dimas, kemeja Pak Harjo, kebaya Bu Lastri untuk arisan. Kalau ada acara, Kiranti yang bikin kue 100 biji, gratis. Awalnya Kiranti ikhlas. Namanya juga menantu baru. Pengen
berbakti. Tapi lama-lama kalimatnya berubah. Kok sayurnya keasinan, Enti? Kamu kan anak Tata Boga, masa gitu aja nggak becus? Anak tetangga sebelah itu udah jadi manajer loh. Dimas kapan naik jabatan? Kamu doain nggak sih tiap masak? Kiranti itu ya pintar masak. Tapi ya udah, masak doang. Kiranti diam. Dia telan, dia pikir. Mungkin mertua memang begitu. Mungkin ini ujian. Dimas pulang kerja, makan masakan Kiranti, terus masuk kamar. Kalau Kiranti cerita, jawabnya selalu sama. Udah, sabar. Namanya juga mama, sabar. Kata itu Kiranti kunyah setiap hari, sampai rasanya pahit. Tapi yang bikin Kiranti tetap waras adalah adonan. Tiap malam, sepulang semua orang tidur, dia diam-diam ke dapur, bikin 1-2 roti, nyoba resep, nyium ragi, tangannya merindukan tepung. Hidungnya merindukan arum. Di situ, dia masih jadi Kiranti yang kamlot. Bukan Kiranti, si tukang masak gratis. Sampai suatu malam, Bu Lastri kebangun. Masuk dapur, lihat Kiranti lagi bikin roti. Dandan malam-malam. Mau jualan? Tanya Bu Lastri. Nadanya datar, tapi matanya nyalang. Kiranti kaget. Iseng aja mah. Kangen bikin roti. Bu Lastri ketawa kecil. Pantes Dimas kurus. Malam-malam malah main tepung. Bukan ngurus suami. Anak Tata Boga kok nggak ngerti prioritas. Kalimat itu ngilu. Masuk sampai ke tulang. Kiranti mau jawab. Tapi Bu Lastri sudah balik badan. Meninggalkan bau parfum mahal dan satu kalimat lagi yang dilempar dari pintu. Besok bangun pagi. Ada arisan, kamu bikin bolu 50 potong ya? Jangan. Telat. Malam itu, Kiranti tidak tidur. Dia pandangi tangannya. Tangan yang dulu dipuji dosen. Tangan yang menciptakan produk omzet miliaran. Sekarang, cuma dianggap tangan babu. Dia ambil buku catatan kecil dari kolong lemari. Di sampulnya tertulis, roti kairan TI. Mimpi yang dia tulis sejak semester ke-6, dia buka halaman pertama. Ada coretan denah ruko kecil. Ada daftar menu. Ada hitungan modal 25 juta. Dulu angka itu terasa jauh. Sekarang, setelah 3 tahun jadi menantu, angka itu terasa seperti harga buat nebus dirinya sendiri. Kiranti tutup buku itu. Dia usap pelan. Sebentar lagi, bisiknya ke adonan yang dia diemin di meja. Kita pulang ya? Pulang ke tempat yang mau denger kamu nyanyi. Di luar kamar, jam dinding berdetak. Di dalam dada Kiranti, sesuatu juga berdetak. Bukan marah, tapi tekad. Pelan, tapi pasti. Seperti ragi yang mulai bangun. Rumah mertua itu luas. Marmernya putih, sampai bisa buat ngaca. Lampunya kristal. AC-nya nyala 24 jam. Tapi entah kenapa, Kiranti selalu kedinginan di sana. Mungkin karena AC-nya 16 derajat. Mungkin karena senyum Bu Lastri lebih dingin dari AC-nya. Hari Kiranti dimulai jam 4 pagi. Bukan karena dia rajin, tapi karena jam 5 Bu Lastri sudah minta teh panas. Jam 6 Pak Harjo minta nasi uduk. Jam 7 Dimas harus berangkat dengan kemeja licin dan bekal. Pembantu katanya pulang kampung 3 hari setelah Kiranti nikah. Sudah 3 tahun tidak balik-balik. Kampungnya kayaknya di Mars. Jadi semua Kiranti yang pegang. Masak untuk 8 orang. Kalau Tong Tanti Nia Dimas tiba-tiba mampir. Nepel 2 lantai. Nyuci baju segunung. Nyetrika sambil dengerin Bu Lastri arisan di ruang tengah. Itu si Kiranti. Pinter masak katanya. Komlot loh, kata Bu Lastri ke teman arisannya. Nadanya bangga. Tapi habis itu ditambah. Tapi ya namanya juga sekolah masak. Bisanya ya cuma itu. Nggak kayak anakmu, Lis, yang udah jadi manajer bank. Ketawa. Satu ruangan ketawa. Kiranti di dapur. Tangannya lagi ngadon bolu 50 potong buat arisan. Berhenti sedetik. Terus lanjut lagi.
Karena kalau berhenti, bolunya bantat. Kalau bolunya bantat, yang kena semprot dia juga. Dimas tahu semua. Tiap malam, Kiranti cerita sambil pijitin kaki yang pegal. "Ma tadi ngomong gitu lagi, Mas." Dimas cuma jawab, "Udah, enti, dengerin aja. Namanya juga orang tua. Nanti juga capek sendiri." Masalahnya, Bu Lastri nggak pernah capek. 3 tahun, baterainya nggak habis-habis. Pagi itu, contohnya, Kiranti lagi nyapu, Dimas mau berangkat. Bu Lastri teriak dari meja makan, "Dimas, kamu lihat nggak sih? Bini kamu itu dasteran mulu di rumah. Kayak pembokat, nggak ada wibawanya jadi istri kamu." Dimas noleh ke Kiranti. Bukannya belain, malah bilang, "Iya sih, enti. Besok pakai yang rapi dikit kenapa? Malu sama tetangga." Kiranti diam. Daster yang dia pakai itu hadiah dari ibu di kampung. Belinya di pasar, tapi ibu jahit ulang biar pas di badan. Kiranti pakai karena nyaman buat kerja, nyapu, ngepel, masak, semuanya gerak. Tapi di rumah ini, nyaman itu salah. Yang benar itu kelihatan kaya. Siangnya lebih parah. Kiranti baru duduk, mau makan siang jam 2. Nasinya baru 2 suap. Pak Harjo pulang, naruh koran, terus komentar, "Ini rumah kok kayak warteg, dari pagi bau bawang mulu. Kamu masak apa sih, enti? Nggak bisa apa masak yang kayak di mall, biar rumah wangi dikit." Padahal bau bawang itu dari masakan yang Pak Harjo habisin 2 piring tiap hari. Tapi Kiranti nggak jawab. Dia cuma taruh sendok. Tiba-tiba kenyang. Malamnya Kiranti nyuci piring. Tangannya keriput kena air. Dimas lewat, mau ambil minum. "Besok mama ulang tahun ya. Kamu siapin tumpeng yang bagus. Undangannya 40 orang. Sendiri?" "Mas," Kiranti nanya pelan. "Lah, siapa lagi? Kan kamu yang pintar masak." "Masa? Aku 40 orang. Tumpeng. Sendirian." Gaji Kiranti dari kerja 5 tahun dulu udah dia sisihin. Tiap bulan transfer ke rekening rahasia. Gak banyak. Kadang 1 juta, kadang 2 juta. Setelah 3 tahun di rumah ini, terkumpul 50 juta. Uang itu dia sembunyiin. Buku tabungannya dia selipin di antara buku resep lama. Itu uang napas. Uang buat roti kai rantai, uang buat beli dirinya sendiri suatu hari nanti. Tapi dia belum bilang siapa-siapa, karena di rumah ini punya mimpi itu salah. Apalagi mimpi yang butuh duit. Nanti dikatain baru juga numpang hidup, udah mau macam-macam. Hinaan itu datang tiap hari, kecil-kecil tapi kayak kerikil di sepatu. Lama-lama berdarah. Kiranti itu ya, untung mau Dimas. Coba nggak? Siapa yang mau sama anak kampung, sekolah tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya di dapur juga. Enti, itu kompor lap lagi, berminyak. Kamu tata boga kan? Masa gitu aja? Jorok. Kiranti lap, kompor itu kinclong. Tapi besok dibilang berminyak lagi. Karena masalahnya bukan kompor, masalahnya Kiranti. Suatu sore, Amanda main. Satu-satunya orang yang bikin rumah itu agak hangat. Amanda lihat Kiranti lagi nyetrika. Sambil masak, sambil angkat telepon dari Bu Lastri yang lagi di salon. "Lu gila ya, enti, ini kerja Rodi," bisik Amanda. Kiranti cuma senyum. "Udah biasa, Man. Biasa. Pala lu kamlot. Enti, lu bikin produk yang omzetnya miliaran. Lah, di sini lu jadi babu." Kata babu itu jelek karena bener. Malamnya Kiranti nggak bisa tidur. Dia buka buku roti Kiranti lagi. Dia lihat angka di buku tabungan lewat M-Banking ke 50 juta uang, hasil nahan pengen beli tas, nahan pengen jajan, nahan pengen pulang kampung tiap bulan. Kurang 25 juta lagi buat sewa ruko kecil, plus beli mixer sama oven yang benar. 25 juta
kecil buat keluarga ini. Bu Lastri sekali arisan bisa habis segitu. Dimas bonus tahunan 2 kali lipatnya. Tapi buat Kiranti, 25 juta itu jembatan. Antara jadi babu selamanya, atau jadi Kiranti lagi. Dia tatap langit-langit kamar, AC 16 derajat, bikin hidungnya dingin. Dia janji pelan. 1 kali lagi. Aku coba minta baik-baik. Kalau tetap dihina, aku pergi. Uangku udah cukup buat mulai sendiri. Aku udah cukup mengabdi. Di dapur, sisa adonan bolu tadi sore dia diamin. Besok pagi pasti ngembang. Sama kayak tekadnya. Udah gak bisa dikempesin lagi. Kiranti begadang 3 malam buat bikin itu. Proposal setebal skripsi. Covernya dia jilid rapi di tukang fotokopi. Isinya ada semua. Denah ruko 4x6 di pinggir jalan. Daftar menu roti Kiranti, foto Robi andalan yang dulu jadi produk terlaris. Testimoni mantan bosnya di PT Sari Rasa Bakery sampai proyeksi omzet. Dan yang paling penting, rincian modal. Total kebutuhan 75 juta. Modal sendiri 50 juta. Hasil nabung 5 tahun. Uang lembur, uang bonus, uang THR yang gak pernah dia beliin baju baru. Kekurangan 25 juta. Cuma 25 juta. Buat beli oven deck, mixer besar, sama sewa ruko 3 bulan pertama. Setelah itu, kalau proyeksi dia bener, muter sendiri. Sabtu pagi, Kiranti nunggu Dimas selesai sarapan. Bubur ayam yang Kiranti masak dari jam 5. Mas, ada waktu bentar? Tanya Kiranti. Tangannya dingin. Proposal dia pegang erat. Dimas lirik sekilas. Apaan? Aku mau buka usaha, Mas. Toko roti kecil, namanya Roti Kiranti I. Ini proposalnya. Dimas buka halaman 1. Baca judul. Baca 2 baris. Terus ditutup lagi. Yakin? Laku? Itu pertanyaan pertama. Bukan. Gimana rencananya? Atau keren? Enti. Tapi yakin laku? Kiranti angguk. Yakin, Mas. Aku udah hitung. Aku udah ada tabungan 50 juta. Kurang 25 juta lagi buat mulai. Kalau Mas bisa bantu pinjemin, aku cicil. Ada hitam di atas putih. Dimas ketawa kecil. Ketawa yang bikin perut Kiranti mual. 25 juta itu bukan dikit, enti. Buat apa? Buka toko roti, nanti sepi malu-meluin keluarga. Kamu tahu kan, papa mama gengsinya gede. Kalau gagal, yang kena kita semua. Kata gagal itu belum kejadian, tapi udah dipalu duluan ke kepala Kiranti. Makanya aku minta tolong, Mas. Aku nggak minta dikasih, dipinjemin aja. Aku janji balikin. Dimas garuk kepala. Udah deh, nggak usah neko-neko. Kamu di rumah aja, ngurus aku, ngurus papa mama. Kurang apa sih? Kurang apa? Kurang dihargai. Tapi Kiranti nggak bilang itu. Dia gigit bibir. Siang itu, Dimas nyuruh Kiranti ngomong langsung ke Bu Lastri. Mama yang pegang duit. Enti, aku mah apa? Oke. Kiranti tarik napas. Dia ketok pintu kamar Bu Lastri. Di dalam, Bu Lastri lagi maskeran sambil scroll TikTok. Ma, boleh ganggu sebentar? Bu Lastri nggak noleh. Apaan? Cepet. Aku mau arisan. Kiranti sodorin proposalnya. Aku mau buka toko roti. Ma, namanya Roti Kaira Antei. Aku udah punya modal 50 juta. Tinggal kurang 25 juta lagi. Aku mau pinjem, Ma. Nanti aku balikin. Pakai bunga juga boleh. Bu Lastri akhirnya noleh. Ambil proposal itu, dibolak-balik. Cuma 2 detik. Terus ditaruh lagi di meja rias. Enggak dibaca. Bu Lastri ketawa. Kali ini keras. Toko roti, kamu 25 juta? Kiranti diem. Anak saya itu orang kantoran. Enti, kamu mau buka toko kecil, bau tepung, panas-panas,
di ruko. Emang mau saingan sama roti keliling? Emang mau saingan sama Holland Bakery? Ngaca, enti. Kata ngaca itu, pisaunya paling tajam. Semua kan harus dari bawah, mah. Kiranti coba pelan, aku mulai kecil dulu. Nanti kalau rame, baru. Sok-sokan mau jadi besar? Potong Bu Lastri. Ya sudah, buka aja apa adanya. Pakai duit kamu yang 50 juta itu, nggak usah gaya pinjem-pinjem. Gagal ya udah. Resiko kamu, jangan bawa-bawa nama keluarga. Kiranti tunduk. Oven sama mixernya mahal, Ma. Kalau nggak beli itu, aku nggak bisa produksi banyak. Ya udah bikin pakai oven kompor aja. Kan katanya anak tata boga. Masa nggak kreatif? Itu bukan solusi. Itu nginjek. Malamnya, Kiranti dengar Dimas sama Bu Lastri ngobrol di ruang tamu. Suaranya keras. Nggak peduli. Kiranti dengar. Jadi besok kita ke Singapura kan, Mas? Tanya Bu Lastri. Iya, Ma. Tiket udah issued. Hotel udah book. Buat Mama shopping. Papa mau golf. Si Kiranti ikut. Dimas jawab cepet. Ngapain, Ma? Dia jagain rumah aja. Lagian, dia lagi ngida. Mau buka toko roti nggak jelas. Takut nanti di sana malu-maluin. Plak. Itu rasanya kayak ditampar pakai adonan mentah. Kiranti berdiri di balik tembok. Proposal 25 jutanya masih di tangan. Dia remas pelan. 50 juta tabungannya, 5 tahun keringet, dihina nggak jelas. Sementara mereka ngabisin ratusan juta buat shopping dan golf. Besoknya, grup WA keluarga rame. Foto tiket Singapura. Foto paspor. Bu Lastri. Healing dulu ya, biar nggak stres di rumah terus. Pak Harjo. Siap borong, Ma. Tante-tante Dimas. Titip coklat ya, Las? Kiranti baca. Nggak ada yang nanya, enti ikut nggak? Padahal, tanggal flight mereka, hari yang sama dengan rencana Kiranti, mau tanda tangan kontrak ruko. Kiranti tutup HP. Dia buka buku tabungan. Ke-50 juta. Masih utuh. Masih ada. Dia buka WA. Chat Amanda. Man, gue jadi buka sendiri. Pakai duit gue. Kurang-kurang dikit. Gue akalin. Amanda bales cepet. Gas. Gue di belakang lu. Kalau mereka nggak mau lihat lu terbang, kita terbang sendiri. Malam itu, Kiranti tidur di lantai dapur. Sengaja, karena kasur di kamar itu terlalu dingin. Di lantai, dekat oven kompor butut, dia malah ngerasa hangat. Dia bisik-bisik ke proposal yang udah lecek. Maaf ya, cuma 50 juta. Tapi kita cukup. Kita harus cukup. Dari kamar depan, kedengeran Bu Lastri ketawa di telepon. Iya, besok ke Changi. Mau beli tas dulu. Kiranti merem. Air mata jatuh satu. Cuma satu. Soalnya jatah sedihnya udah habis. Sekarang jatahnya marah. Jatahnya berjuang. 25 juta itu enggak dia dapat. Tapi dia dapat sesuatu yang lebih mahal. Keputusan, dia nggak akan balik. Dia udah cukup mengabdi. 3 tahun jadi babu. Dibayar hinaan. Sekarang giliran dia bayar dirinya sendiri. Pakai 50 juta. Pakai tangan. Pakai hidung yang tajam arum. Roti, Kiranti bakal buka. Pakai duit sendiri. Pakai air mata sendiri. Dan kalau sukses nanti, itu bukan karena mereka. Gunting pinjaman dan pita sendiri. Tanggal 17 Agustus, Kiranti sengaja pilih tanggal itu. Katanya ke Amanda, kalau negara aja bisa merdeka, masa gue nggak? Masalahnya, kemerdekaan Kiranti bentrok sama kemerdekaan keluarga. Jam 9 pagi, Kiranti potong pita roti Kiranti. Jam 7 pagi pesawat Bu Lastri, Pak Harjo, sama Dimas take off ke Changi. Seminggu sebelumnya, Kiranti masih coba. Dia WA grup keluarga. Mas, Ma, Pa, besok aku buka toko ya. Jam 9 pagi, di ruko Melati nomor ke-12. Kalau sempat, mampir ya. Doa centang biru 2, sejam,
2 jam. Sehari. Yang bales cuma Dimas. Oke. Hati-hati. Titik. Tanpa semangat, tanpa janji datang. Yang bales paling niat cuma Amanda. Gue jam 8 udah di depan ruko lu. Bawa gunting sama lakban. Pita kita bikin dari kain spray gue yang merah. Merdeka! Jam 6 pagi, Kiranti udah di ruko. Rukonya kecil, 4x6. Catnya masih bau. Oven deck yang dia beli second masih panas karena semalam dia tes baking. Sampai jam 2 pagi. Mixer gede, hasil kuras 50 juta tabungan. Berdiri gagah di pojok. Itu harta karunnya. Jam 7,3, HP Kiranti bunyi. Story wa. Bu Lastri upload. Chanji. We're coming. Video Dimas narik koper. Pak Harjo pakai topi golf. Captionnya, quality time sama anak sama suami. Kiranti taruh HP. Matanya panas. Tapi dia tahan. Tangannya malah sibuk lap etalase. Kaca itu harus kinclong. Karena cuma kaca itu yang mau mantulin wajahnya hari ini. Jam 8 kurang 5 menit. Motor butut. Amanda ngerem depan ruko Srit. Merdeka! Teriak Amanda. Sambil turun bawa kresek isinya, gunting pinjeman dari Bu RT, lakban, balon warna merah putih, sama kain spray merah yang udah dia gunting panjang. Man, ini spray lu beneran? Kiranti mau ketawa tapi mual. Lah iya. Daripada beli pita, mahal. Ini kan pita perjuangan. Bekas gua nangis juga pas putus sama si brengsek itu. Jadi, udah sakral. Mereka berdua pasang balon. Amanda niup sampai mukanya merah. Hasilnya, balonnya bentuknya aneh. Ada yang kayak sosis, ada yang kayak huruf O penyok. Man, ini Agustusan apa sunatan? Kiranti akhirnya ngakak. Ngakak pertama setelah seminggu nangis. Bodoh amat. Yang penting heboh, jawab Amanda sambil ngegantung spray merah di depan pintu. Terus ditempel lakban. Jam 8,45, Kiranti pakai celemek yang dia jahit sendiri. Tulisan roti kiraan TI, dia bordir pakai tangan. Tangannya gemeter, bukan karena takut gagal, tapi karena nggak ada siapa-siapa. Dia buka HP lagi icing, story Dimas video di dalam pesawat. Bye, Jakarta. Bu Lastri lagi unboxing pouch di business class. Pak Harjo, hole in one. Here I come. Kiranti, kunci HP, masuk kantong. Siap, enti. Amanda udah megang HP, mode video. Buat apa, man? Live, TikTok. Dong, biar kalau sepi, yang nonton kita berdua aja. Kalau rame, ya rejeki. Jam 9 pas, ruko sepi. Jalanan baru mulai rame. Tukang sayur lewat. Nengok, jualan apa, Neng? Roti? Pak, wah, roti apa? Boleh tester. Kiranti kaget. Tester? Dia emang bikin 30 biji robi andalan buat tester. Resep yang dia jaga 5 tahun. Beef brisket karamel. Bunnya lembut tapi kokoh. Dia kasih 1. Bapak itu gigit. Kunyah. Diangguk. Ya Allah, Neng ini roti apa doa? Enak bener. Saya beli 5 deh, buat anak di rumah. 5. Transaksi pertama. Kiranti nerima uang 100.000 pertama dari orang asing. Tangannya gemeter lagi, tapi kali ini gemeter bahagia. Amanda langsung teriak di liftnya. Woi, pecah telur. Roti, Kiranti laku 5 biji. Kias, jam 9,15. Gunting pinjaman Bu RT. Akhirnya kerja. Kiranti potong spray merah itu, cekrek. Nggak ada sorak-sorai keluarga. Cuma ada tepuk tangan Amanda sama tukang sayur. Sama 3 ibu-ibu yang penasaran terus mendekat. Karena dengar Amanda teriak, potong pita udah? Boleh beli, Neng? Kiranti angguk. Air mata dia tahan. Dia nggak mau nangis di hari merdeka. Jam 10, tester habis. Yang beli nambah. 1 jadi 2. 2 jadi 5. Ibu-ibu komplek mulai wagrup. Ada roti.
Enak banget di Ruko Melati. Namanya Roti Kairantii. Wajib coba. Jam 11, ada Alfard berhenti. Kaca turun. Keluar kepala sosialita kompleks sebelah. Ini yang viral di TikTok tadi pagi ya? Yang jualan roti sambil nangis? Kiranti sama Amanda saling lihat. Nangis. Mereka nggak nangis. Tapi di live Amanda tadi, muka Kiranti emang sembab. Netizen kadang jago bikin narasi. Iya bu, jawab Amanda cepet. Monggo dicoba robinya. Ini buatan chef langsung. Ibu itu beli 20 biji. Bayar cash buat arisan nanti sore. Biar temen-temen nyobain. Jam 12, Kiranti duduk sebentar. Kaki pegal, toko rame. Amanda masih live. Sekarang udah 200 yang nonton. Komennya, alamat mana? Bisa cut? Itu rotinya kok bikin lapar. Kiranti buka HP lagi. Nggak sengaja. Story Bulastri. Lagi di butik. Shopping dulu ya. Ini tasnya lucu banget. Backgroundnya tas branded. Harganya bisa buat beli 3 oven deck. Dulu, Kiranti bakal nangis. Sekarang, dia cuman ngelap keringet. Terus berdiri lagi. Karena di dalam oven, adonan kedua udah ngembang. Harus dikeluarin. Harus dioles. Harus dikirim ke mulut orang yang mau bayar. Bukan yang cuma mau nginjek. Amanda nyamper, nyodorin air mineral. Enti, lu gila, ini baru jam 12. Omzet lu udah 1 juta lebih. Kiranti, minum air putih. Rasanya kayak sampahnya. Dia lihat ke gunting pinjaman di meja. Lihat ke spray merah bekas potong pita yang sekarang udah lecek di lantai. Nggak ada keluarga. Nggak ada Dimas. Nggak ada 25 juta pinjaman. Yang ada, dia Amanda, 50 juta modal yang udah kepake, dan tangan yang hafal ragi. Dan ternyata, itu cukup. Cukup banget buat merdeka. Ledakan bernama roti. Jam 1 siang, Kiranti kira bakal bisa napas. Ternyata napasnya malah dicuri orang. Awalnya dari Amanda. Live TikToknya tadi pagi di FYP in algoritma. Judulnya Norak Buatan Amanda. Ditinggal suami ke Singapura, buka toko roti sendirian. Netizen Indonesia itu kalau udah denger kata ditinggal sama berjuang, langsung gercep. Komennya masuk kayak banjir. Alamat mana kak? Ya Allah, kuat banget mbak. Itu rotinya bikin ngiler. COD bisa. Kiranti nggak ngerti TikTok. Dia taunya adonan. Tapi Amanda ngerti. Amanda balesin satu-satu sambil jaga etalase. Jam 2, datang rombongan ibu-ibu PKK komplek. Katanya lihat di grup WA. Beli borongan. Habis 40 biji. Jam 3, datang food vlogger. Namanya Bang Fajar, followernya 800.000. Dia datang pakai kamera gede, mikrofon berbulu, misi. Mbak, bener ini. Roti Kirantei yang viral, saya mau review, boleh? Kiranti bengong. Viral? Dia aja belum upload apa-apa. Silakan bang. Jawab Amanda sambil nyodorin Robi andalan yang masih anget. Bang Fajar gigit, kamera nyala. Dia kunyah pelan, terus matanya merem. Gila, katanya. Pelan, tapi mikrofonnya nangkap. Ini bunnya lembut, tapi nggak gampang penyok. Beefnya smoky, karamelnya nggak enak. Ini mah dosa yang enak. Dia ngomong gitu sambil nunjuk jempol. Video 15 detik. Upload jam 4. HP Amanda meledak. Notif TikTok, notif WA, notif DM Instagram Ruko yang baru dibikin tadi pagi. Jam 5. Datang mobil Alphard. Bukan 1, 3. Turun ibu-ibu sosialita, artis sinetron, sama 1 bapek-bopak yang kata Amanda mukanya mirip pejabat. Yang punya Kiranti mana ya? Tanya si ibu sosialita. Pakai kacamata gede. Tasnya Hermes. Kiranti maju. Celemeknya udah belepotan tepung. Tangannya bau mentega. Saya, Bu, ibu itu salaman.
Saya Bu Heni. Tadi lihat review Bang Fajar. Terus teman arisan saya bilang, ini enak banget. Saya mau pesan 200 biji buat acara besok. Bisa? 200 biji. Kiranti ngitung cepet di kepala. Oven decknya cuma muat 30 biji sekali jalan. Mixernya 1. Tangannya cuma 2. Amanda ngikut. Bisa Bu? Bisa Bu Heni transfer DP di tempat. 2 juta. Tunai. Belum selesai Kiranti napas, si bapak yang mirip pejabat maju. Saya dari protokolnya Pak Wagub, Bu. Bapak besok ada jamuan. Cateringnya cancel mendadak. Bisa bikinin roti untuk 150 orang. Menu bebas, yang penting spesial. Wagub. Kiranti mau pingsan. Dulu dia bikin roti buat pabrik, mereknya punya orang lain. Sekarang yang dicari namanya roti. KIRANTI. Siapa? Jawab Kiranti. Suaranya nggak gemeter, tangannya yang gemeter. Jam 7 malam, ruko mau tutup, tapi pelanggan nggak mau pulang. Masih ada yang antri, adonan udah habis. Kiranti pasang tulisan di pintu. Pre-order untuk besok. DM atau wah. Terima kasih. Dia sama Amanda duduk di lantai ruko. Capeknya kayak habis lari maraton, tapi mukanya sumringah. Manda, kata Kiranti. Tadi omzet kita berapa? Amanda buka catatan coret-coret. Penjualan langsung 4,7 juta. DP pre-order 3,2 juta. Total 7,9 juta. Enti sehari. Kiranti diem. 7,9 juta. Sehari tabungannya 50 juta, udah kepake 45 juta. Buat sewa sama alat. Kurangnya 25 juta yang nggak dikasih keluarga itu, ternyata bisa ketutup dari keringet sehari. Mereka happy banget. Sambil cubit-cubitan satu sama lain, Kiranti teriak pelan. Yes! Sambil angkat tangan ke atas. Kita bisa. Manda, kita sukses. Ya Allah! Makasih ya, teriak Manda sambil lihat ke langit. Gak nyangka banget, gumamnya. HP-nya bunyi. Story wah, dia buka tanpa mikir. Bu Lestri upload video lagi di Marina by Sands. Dinner dulu sama keluarga tercinta. Di meja ada makanan mahal. Dimas di pojok senyum tipis. Pak Harjo lagi ngangkat gelas. Kiranti gak sakit lagi lihatnya. Aneh, tadi pagi masih perih. Sekarang cuma hambar. Dia screenshot. Bukan buat balas dendam, tapi buat Amanda. Man, lu lihat. Mereka dinner, kita perang. Amanda bales, biarin. Kita menangnya beda. Menang kita bisa dimakan. Jam 9 malam. Kiranti belum pulang. Dia sama Amanda lanjut produksi buat pre-order besok. 350 biji. Mereka kerja di ruko. AC-nya cuma kipas angin. Tapi Kiranti nggak kedinginan. Badannya hangat. Hatinya hangat. Jam 11. Bang Fajar upload video full review. Judulnya, Roti KIRANTI. Roti rumahan rasa bintang 5. Di akhir video, Bang Fajar bilang, ini bukan roti, ini pelukan. Yang bikin namanya Kiranti. Doain usahanya ya guys. View-nya 500.000 dalam 2 jam. Jam 12 malam, DM Instagram ruko udah ke 300. Wanya udah 180 chat, belum dibaca. Pre-order sampai 3 hari ke depan full. Kiranti akhirnya pulang ke kontrakan kecil yang dia sewa diam-diam dari sisa tabungan. Bukan ke rumah mertua. Dia udah nggak pulang ke sana sejak 3 hari lalu. Alasannya ke Dimas, nginap di ruko. Mas, biar deket. Padahal dia nyewa kontrakan petak biar bisa napas. Di kontrakan, dia buka M-Banking. Dia transfer ke supplier tepung, supplier mentega, supplier daging. Lunas semua. Utang bahan baku 18 juta kebayar. Sisa 7 juta
masuk tabungan 25 juta. Yang dia minta dulu, lewat. Nggak perlu. Dia rebahan di kasur tipis. Badannya remuk, tapi tidurnya nyenyak karena buat pertama kali setelah 3 tahun, dia tidur sebagai Kiranti. Bukan sebagai babu, bukan sebagai menantu, bukan sebagai istri yang numpang. Sebagai pemilik. Roti Kirantei. Di luar HP-nya masih bunyi terus. Notif order masuk. Di Singapura, keluarganya masih shopping. Di ruko, ovennya udah dingin. Tapi besok pagi bakal panas lagi. Sama kayak hidup Kiranti. Udah dipanasin, udah dibanting, udah diinjek. Sekarang waktunya ngembang. 25 juta lunas, harga diri dibayar tunai. Hari ketiga, roti KRNTI buka, Kiranti bangun jam 3 pagi. Bukan karena nggak bisa tidur, tapi karena pre-order, tembus 500 biji. Bu Heni nambah jadi 250. Protokol Wagub jadi 200. Sisanya orderan online. Oven decknya kerja nonstop. Mixernya panas. Amanda bawa kipas angin satu lagi dari kos, biar mesin gak meleleh. Mereka berdua kayak tim NASCAR. Kiranti cetak, Amanda oles, Kiranti panggang, Amanda packing. Nggak ada ngobrol, cuma ada bunyi timer, bunyi lakban, sama napas ngos-ngosan. Jam 7 pagi, semua beres. 500 roti rapi di box. Amanda yang antar pakai mobil rental. Kiranti tinggal di ruko, lanjut produksi buat walk-in. Jam 9, HP Kiranti bunyi. Transfer masuk dari Bu Heni, 3,5 juta pelunasan. Dari protokol Wagub, 4 juta. Dari orderan online yang ambil pagi, 2,8 juta. Total masuk hari ini aja 10,3 juta. Kiranti buka M-Banking. Dia lihat mutasi 3 hari. Hari pertama 7,9 juta. Hari kedua 9,2 juta. Hari ketiga 10,3 juta. Total 27,4 juta. Modal awal yang kepake 45 juta dari tabungan 50 juta. Utang bahan baku ke supplier kemarin 18 juta udah lunas. Sisa 5 juta di tabungan. Ditambah 27,4 juta, total sekarang 32,4 juta. 25 juta yang dia minta ke Dimas sama Bu Lastri dulu udah ketutup. Bahkan lebih, dalam 3 hari, tangan Kiranti gemeter. Bukan karena sedih, tapi karena nggak nyangka dia transfer 5 juta ke rekening rahasia. Biar aman, biar ingat, itu uang napas baru. Sisanya, dia biarin di rekening usaha, buat muter. Amanda pulang jam 11, bawa muka sumringah sama 2 kantong kresek. Enti, lu tahu nggak? Tadi di kantor Wagub, Pak Wagubnya nyobain roti lu. Terus bilang, ini enak, besok pesan lagi buat rapat. Kiranti ketawa. Ketawa lepas. Pertama kali setelah 3 tahun. Siang itu, ruko kedatangan tamu lagi. Kali ini bawa kamera gede sama mic. Permisi, Mbak Kiranti, saya dari Info Kuliner TV. Boleh liput sedikit? Liput. Kata yang dulu cuma ada di mimpi. Sekarang, orangnya datang sendiri. Kiranti nggak sempat dandan. Celemek belepotan, jilbab agak miring, muka berminyak karena dari tadi depan oven. Tapi dia angguk. Boleh, Mas? Wawancara di depan etalase, pertanyaannya standar. Awal mula gimana, Mbak? Kok namanya roti Kiranti? Kiranti jawab jujur. Saya lulusan Tata Boga. Udah lama, mimpi punya toko. Alhamdulillah, sekarang kesampaian. Dia nggak cerita soal mertua, nggak cerita soal Dimas, nggak cerita soal Singapura. Bukan waktunya, biar roti yang bicara dulu. Sore, video Info Kuliner TV naik ke Instagram. Captionnya, dari dapur rumah ke lidah Wagub. Ini kisah roti Kiranti. View-nya 100.000 dalam 1 jam. Komennya bikin Kiranti mewek. Mbak Kiranti, inspirasi banget. Gue udah order
besok diambil. Ini bukti perempuan bisa. Gak perlu nunggu di support. Kata terakhir itu nancep. Gak perlu nunggu di support. Jam 5 sore, HP Kiranti bunyi. Nomor gak dikenal. Halo? Ini Kiranti? Iya, Bu. Saya wartawan dari Detik Food. Mau wawancara boleh? Soalnya roti Kiranti lagi rame banget. Wartawan, Detik, Kiranti tarik napas. Boleh, Bu. 10 menit, tanya jawab lewat telepon. Malamnya, artikel naik. Judulnya, ditolak pinjaman. Kiranti buka toko roti sendiri. Kini omzet puluhan juta sehari. Kiranti nggak minta judulnya begitu, tapi wartawan pinter ngerangkai. Mungkin lihat TikTok Amanda yang viral. Artikel itu yang bikin HP keluarga panas. Jam 8 malam, Kiranti lagi beresin ruko. Amanda udah pulang. Tiba-tiba, masuk dari nomor Dimas. Foto artikel Detik Food. Terus chat, "Enti, ini beneran lu?" Kiranti baca. Nggak bales. Bukan karena sombong, tapi karena capek. 3 tahun dia WA Dimas, centang biru doang. Sekarang, giliran dia. Nggak lama, masuk lagi. Dari nomor Bu Lastri. Kiranti, Mama baru lihat berita. Itu toko kamu? Kok nggak bilang-bilang Mama? Kiranti senyum. Pahit, 3 hari lalu minta 25 juta, dibilang sok-sokan. Sekarang omzet puluhan juta, baru dibilang Mama. Dia matiin HP, nggak diblokir. Cuma dimatiin, biar tidurnya nyenyak. Jam 9 malam, dia buka TikTok. Live Amanda tadi pagi, udah 2,1 juta view. Akun roti Kiranti yang baru bikin 3 hari lalu. Followernya 50.000. DM-nya ribuan. Ada yang mau franchise, ada yang mau reseller, ada yang cuma bilang, "Mbak, makasih udah kasih contoh." Kiranti rebahan di kasur kontrakan. Dia buka buku catatan roti Kiranti, halaman modal. Dia coret angka 25 juta, terus tulis di bawahnya, lunas, pakai keringet sendiri. Dia lihat tabungan, 32,4 juta. Besok masih ada pre-order 400 biji. Artinya besok bisa nambah 8 juta lagi. 25 juta itu dulu rasanya gunung, sekarang rasanya cuma kerikil yang udah dia tendang jauh. Yang belum lunas cuma satu, harga diri. Tapi itu nggak bisa dibayar pakai transfer. Itu dibayar pakai tunai, pakai tepuk tangan pelanggan, pakai review Bang Fajar, pakai chat, "Mbak, rotinya enak banget." Kiranti merem. Di luar, notif order masih bunyi. Di Singapura, keluarganya mungkin lagi dinner lagi. Mungkin udah lihat berita. Mungkin Bu Lastri lagi screenshot artikel buat dikirim ke grup arisan. Biarin. Kiranti nggak butuh mereka datang. Nggak butuh mereka ngaku menantu. Nggak butuh 25 juta mereka. Dia udah bayar lunas. Semuanya. Termasuk dendam. Yang dia mau sekarang cuma satu. Besok bangun, bikin roti lagi. Karena tangannya udah inget. Hidupnya udah wangi lagi. Story dari Changi vs Story dari Ruko. Hari keempat, roti Kiranti buka. Di Ruko Melati nomor 12. Jam 6 pagi, Kiranti udah nyala. Oven nyala, mixer nyala, HP Nia juga nyala. Notif orderan masuk terus kayak air hujan. Pre-order tembus 600 biji. Amanda datang bawa kopi sachet, 2 sama gorengan. Sarapan pejuang. Di jam yang sama, 4.000 km dari Ruko, di Marina Bay Sands, Bu Lastri baru bangun. AC kamar hotel 18 derajat, selimut tebal, sarapannya room service. Di nampan ada croissant, tapi bukan buatan Kiranti. Bu Lastri buka HP, buka Instagram, mau upload story good morning from Singapore dengan background infinity pool. Tapi jarinya berhenti karena di beranda lewat video info kuliner TV, judulnya Roti Kiranti, dari dapur dihina sampai meja wagub. Thumbnailnya muka Kiranti.
celemek belepotan. Tapi senyumnya lebar. Di belakang, etalase penuh roti. Bu Lastri klik. Nggak sengaja. Atau sengaja, nggak ada yang tahu. Di video, Kiranti ngomong, "Saya cuma mau buktiin. Perempuan bisa mulai dari apa yang dia punya. Saya mulai dari 50 juta tabungan sendiri. Kurang dikit, tapi saya jalan aja." Kata kurang dikit itu nampol. Bu Lastri ingat, 3 hari lalu, menantunya minta 25 juta. Dia bilang, sok-sokan mau jadi besar. Sekarang, di video, omzetnya disebut puluhan juta sehari. Bu Lastri diam. Kerajaan dinampan, nggak disentuh. Di kamar sebelah, Dimas lagi video call sama temen kantor. "Bro, lu lihat berita nggak? Itu roti Kiranti yang rame. Yang punya ternyata bini lu, Dim." Dimas kaget. "Hah, nggak mungkin. Bini gue di rumah." Temennya ketawa, kirim link artikel Detik Food. Judulnya gede. Ditolak pinjaman. Kiranti buka toko roti sendiri. Ada foto Kiranti lagi motong pita dari spray merah. Dimas buka. Baca. Makin ke bawah, mukanya makin merah. Ada kalimat. Saat ditanya keluarga, Kiranti memilih tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Saya fokus ke roti." Dimas tutup HP. Dia keluar kamar. Ke kamar Bu Lastri. "Ma, udah lihat berita?" Bu Lastri nggak jawab. Dia lagi nonton TikTok. FYP-nya isinya roti Kiranti semua. Ada video Bang Fajar, ada video warga review, ada live Amanda yang judulnya hari keempat, orderan 600 biji. "Makasih ya Allah." "Pak Harjo, masuk, bawa kopi. Lagi rame apa sih? Dari tadi kalian pegang HP?" Bu Lastri sodorin HP-nya. Pak Harjo baca, diam, terus naruh kopi. Nggak jadi minum. Siang itu, jadwal mereka ke butik. Bu Lastri udah janji mau beli tas. Tapi di butik, sambil milih tas, semua SPG-nya ngomongin hal yang sama. "Bu, udah cobain roti Kiranti belum? Lagi viral banget loh. Temen saya sampai nitip dibawain ke Singapura." Bu Lastri senyum kecut. "Oh ya? Iya Bu. Katanya yang punya namanya Kiranti juga. Orang Indonesia." "Hebat ya Bu. Mandiri?" "Mandiri?" Kata itu kayak disiram ke muka Bu Lastri. 3 tahun Kiranti di rumahnya, disuruh mandiri, nggak pernah. Disuruh jadi babu iya. "Dimas, dari tadi wa Kiranti. Chatnya numpuk." "Enti, selamat ya. Centang 1. "Enti, kok nggak bilang ke Mas? Centang 1, 33. "Enti, papa mama mau mampir ke ruko nanti. Kalau udah pulang, centang 1. Kiranti nggak baca. HP-nya mode senyap. Dia lagi fokus. Karena jam 2 siang, ruko kedatangan tamu. Bukan orang biasa. 4 orang bawa ID card, bawa kamera. "Permisi, Mbak Kiranti, kami dari acara infotainment sore. Boleh liput sedikit? Soalnya kisah Mbak inspiratif banget." Banyak ibu-ibu yang DM ke kita. Inspiratif. Kata yang gak pernah keluar dari mulut Bu Lastri buat Kiranti. Sekarang keluar dari TV nasional. Liputan 10 menit. Kiranti cerita secukupnya. Nggak buka aib keluarga, dia cuma bilang, "Saya buka ini pakai tabungan sendiri. Dibantu sahabat saya, Amanda. Jatuh bangun ya biasa, yang penting jalan." Sore, liputannya tayang. Judul, Running Text Nia. Kiranti, menantu yang diremehkan, kini pengusaha roti sukses. Di Singapura, jam 6 sore, keluarga itu lagi dinner di restoran mahal. Tapi nggak ada yang nafsu makan, karena di TV restoran lagi muter channel infotainment sore. Pas banget muka Kiranti muncul. Bu Lastri pura-pura ke toilet. Di dalam, dia buka HP. Grup arisan udah rame. "Las, itu menantu lu ya? Yang di TV?" "Ya ampun Las, rotinya enak banget. Gue kemarin nitip temen." "Kok lu nggak cerita Las? Udah
Sukses gitu. Bu Lastri matiin HP. Tangannya gemeter. Bukan bangga, tapi kebakar. Kebakar. Dimas di meja. Diem. Pak Harjo motong steak. Tapi nggak ditelan. Malamnya di ruko Kiranti tutup jam 9. Omzet hari ini 12,4 juta. Total 4 hari 39,8 juta. Modal 45 juta. Udah balik 88%. Kurang dikit lagi balik modal. Amanda nunjukin HP. "Enti, lu lihat story Bu Lastri nggak?" Kiranti geleng. "Ngapain?" "Tadi dia upload foto tas. Tapi captionnya dihapus. Terus sejam kemudian, upload lagi. Foto pemandangan doang. Kayaknya bingung mau caption apa." Kiranti ketawa. Akhirnya, ketawa nggak pahit. Ketawa lega. "Man," kata Kiranti sambil beberes. "Dulu gue pengen banget mereka datang ke pembukaan. Sekarang gue bersyukur mereka nggak datang." "Kenapa?" "Soalnya kalau mereka datang, potong pitanya mungkin bukan gue, mungkin Bu Lastri, terus yang diwawancara TV juga dia. Gue cuma disuruh bikin roti di belakang." Amanda tos. "Nah, itu dia. Story lu hari ini lebih rame dari story Canggih mereka." Kiranti kunci ruko. Di kaca ada pantulan dirinya. Capek, kusut, tapi matanya nyala. Di HP yang dia silentin, ada 47 chat belum dibaca dari Dimas. Ada 12 dari Bu Lastri. Dia nggak buka, bukan dendam, tapi karena dia udah janji ke dirinya sendiri, waktunya sekarang buat roti Kiranti. Bukan buat mereka. Story dari Canggih isinya tas, hotel, golf. Story dari ruko isinya tepung, keringat, sama doa yang diamin ratusan pelanggan. Dan malam ini, yang trending bukan Canggih, yang trending Kiranti. Hari ke-7, roti Kiranti buka. Ruko tutup sehari. Amanda protes. "Enti, orderan membludak. Lu mau tutup?" Kiranti senyum sambil masukin satu box besar ke mobil rental. Isinya Robi andalan, roti sobek arum, sama roti sisik naga yang baru dia ciptain. Total 5 kilo. Semua masih anget. "Gue mau pulang, Man. Ke kampung. Ada yang lebih penting dari omzet hari ini." Amanda nggak nanya lagi. Dia cuma peluk Kiranti. Pelukan erat, kayak kakak ke adik. "Titip salam buat ibu. Bilang, makasih udah ngelahirin Kiranti." Jam 5 pagi, Kiranti nyetir sendiri. Jakarta ke kampung 6 jam. Di dashboard, HP-nya masih mode senyap. 89 chat dari Dimas. 31 dari Bu Lastri. 3 dari Pak Harjo. "Kita perlu ngobrol, Enti." Ngobrol, kata itu baru muncul setelah 7 hari roti Kiranti masuk TV. 3 tahun di rumah itu, ngobrol cuma isinya, "Enti, lap kompor. Enti, bikin tumpeng. Enti, kamu tahu diri." Kiranti nggak buka satu pun. Bukan dendam, tapi karena dia udah janji, waktunya sekarang buat dirinya. Jam 11, mobil masuk gang kampung. Jalan tanah, kiri kanan sawah. Baunya beda. Baunya arum. Baunya rumah. Depan rumah kayu, ibunya lagi jemur kerupuk. Masih pakai daster yang sama kayak 3 tahun lalu. Rambutnya udah banyak putih, tapi senyumnya masih sama. Hangat, nggak 16 derajat. Kiranti turun, bawa box roti. Kaki gemeter, ibu noleh. Kerupuk di tangan jatuh. "Enti," kata, "itu doang. Tapi cukup bikin bendungan 3 tahun jebol." Kiranti lari, peluk ibunya kecil. Tapi pelukannya paling besar sedunia. "Pulang, Bu," bisik Kiranti. "Ente, pulang." Masuk rumah, lantainya masih tanah sebagian. Meja kayunya masih sama. Dapur kecil, kompornya masih yang dulu. Di tembok, ada foto Kiranti wisuda kamlot. Di figura kayu, dilap tiap hari sama ibu. Kiranti buka box. Arum roti langsung nyerbu satu rumah. Arum mentega,
Arum ragi, arum perjuangan. Ini Bu, roti Kiranti. Enti yang bikin. Ibu ambil satu roti andalan, digigit pelan. Kunyah, terus diem. Matanya berkaca. Buat Enti, kata ibu. Suaranya getar. Rasanya kayak pulang. Kiranti nangis kenceng. Nangis 3 tahun ditahan. Nangis pas dibilang babu. Nangis pas 25 juta ditolak. Nangis pas potong pita sendirian. Semua keluar di dapur ini. Di depan ibu. Ibu elus kepala Kiranti. Pintar anak ibu. Ibu dari dulu tahu, tangan kamu itu tangan emas. Bukan tangan buat diinjek. Siang itu, tetangga pada datang. Dengar Kiranti pulang. Pada nyobain roti. Ya Allah, Enti, ini roti apa? Enak banget. Beda sama roti kota. Jual di sini aja, Enti. Kami beli. Kiranti ketawa sambil nangis. Nanti ya, Lik. Enti buka cabang di sini. Sore, Kiranti duduk di depan rumah sama ibu. Angin sawah lewat. Nggak ada AC, tapi adem. HP-nya dia keluarin. Mode senyap. Dia matiin. Notif langsung masuk. Dimas, Enti, kita ngomong baik-baik. Papa Mama mau minta maaf. Kita ke ruko ya, Bu Lastri. Enti, Mama hilaf. Mama bangga sama kamu. Pulang ya. Nak, kata Nak. 3 tahun gak pernah manggil Nak. Sekarang manggil Nak. Kiranti baca semua. Satu-satu. Terus dia ketik. Panjang, tapi dikirim cuma ke Dimas. Mas, makasih untuk 3 tahun. Kiranti banyak belajar. Belajar sabar. Belajar masak. Belajar gak punya suara. Kiranti juga belajar satu hal lagi. Kiranti bisa hidup tanpa takut. Tabungan Kiranti udah cukup. Hati Kiranti juga udah cukup. Jadi, Kiranti pamit. Talak aja dikirim. Kiranti tanda tangan. Nggak perlu ketemu. Ruko sama kontrakan udah Kiranti beresin. Nggak ada yang Kiranti bawa dari rumah itu kecuali baju di badan sama luka yang udah jadi tenaga. Buat Mama sama Papa, titip maaf. Kiranti nggak benci. Kiranti cuma capek. Kiranti mau pulang ke ibu. Sehat-sehat ya Mas. Kirim, blokir. Bukan karena benci, tapi karena selesai. Ibu ngelirik. Udah, Enti. Kiranti angguk. Udah Bu, Enti udah merdeka beneran. Malamnya, Kiranti telepon Amanda. Man, gue nggak balik ke Jakarta dulu. Gue mau di kampung seminggu. Tenangin hati. Lu jaga ruko ya. Om Z, bagi 2. Siap bos. Ruko aman. Lu tenang aja. Franchise pertama buka di kampung lu aja. Gimana? Kiranti ketawa. Boleh. Nama cabangnya Roti Kiranti Cabang Ibu. Sebelum tidur, Kiranti buka buku Roti Kiranti. Halaman terakhir, dia nulis. Modal awal 50 juta, tambah hati hancur. Hasil hari ke-7, balik modal, utang lunas, harga diri pulang. Rencana besok bikin ibu ketawa tiap hari. Dia tutup buku, taruh di bawah bantal. Di luar, suara kodok sama jangkrik. Di dalam, arum roti masih sisa di udara. 3 tahun, dia jadi babu di rumah gedong. 7 hari dia jadi ratu di ruko kecil. Dan malam ini, dia tidur sebagai anak ibu. Besok, mungkin Bu Lastri masih posting story tas baru. Mungkin Dimas masih bingung. Tapi Kiranti udah nggak nonton. Karena story Kiranti sekarang nggak di Canggih, nggak di Kebayoran. Story Kiranti sekarang di dapur tanah. Di pelukan ibu. Di kilo pertama, roti yang akhirnya pulang. Tamat.